mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merangkul orang-orang yang berembuk hati, untuk memberikan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Memberikan akan rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang yang berdosa. Karena kita tahu kisah ini pernah berkali-kali, ya, tidak maksimal di tahun depan. Karena masih tidak terlalu banyak orang yang datang bertobat di masa pelayanannya Nabi Yesaya. Maka dia waktu itu gagal. Apakah itu kisah ini masih layak dimanfaatkan? Karena dia mengaku diri dalam. Karena tidak terlalu banyak, tidak terlalu masif orang yang datang bertobat lewat masa pelayanannya Yesaya. Tuhan kembali menguatkan dan menentukan dia. Waktu roh Allah, waktu Kudus, waktu roh Tuhan memimpin dan menguasai. Maka itu yang banyak katakan. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah menjurus aku untuk diberikan kepada orang-orang sengsara. Artinya belum dikasih Kristus. Kalau kita kasih kuasa dari Roh Kudus yang menguasai, memimpin dan mengendalikan, mengarahkan, Yesaya nggak mungkin bisa menunaikan tugas panggilannya dan menyampaikan dukungan atau pesan-pesan Tuhan kepada semua orang. Dari sakit penyakit, orang itu sengsara karena salah itu. Ini dilakukan oleh saya karena dia ikut saya dipimpin dan diarahkan oleh Roh. Kenapa orang-orang yang mencuri hati-hatinya apa? Udah ilfil sama Tuhan. Udah tidak percaya lagi sama Tuhan. Karena mungkin dia belum sangat tekanan diri, persoalan diri. Ini biasanya bisa kembali membantu mereka, meyakinkan mereka bahwa pengharapan itu masih ada. Karena dia saya diberikan kuasa dan kemampuan oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, pesan-pesan Tuhan bagi mereka-mereka yang tertawa. Artinya apa? Mereka yang dikendalikan dan dikuasai oleh iblis. Baik yang dipenjara secara rohani, baik yang juga dipenjara secara fisik. Kesadaran pribadi saya itu menyampaikan membuat Tuhan satu hal. Artinya apa? Penghiburan, pengharapan dari Tuhan Tuhan sampaikan kepada kita. Berikan seperti ini kita belajar dari peran Roh Kudus dalam kehidupan Nabi saya. Implikasinya pesannya buat kita bahwa implikasi Kristus. Kita tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan pelayanan yang Tuhan tugaskan untuk kita kerjakan dengan kekuatan kita sendiri. Tidak bisa baik. Beda. Beda urusannya kita melakukan pelayanan dengan melakukan aktivitas sekuler lainnya. Beda. Sebut saja. Lain. Ya. Hari ini kan kita sangat sering mendengar stand up komedi. Sampai para hamba-hamba Tuhan juga berkhotbah belajar dari komedian. Tahu kan Bapak Ibu? Menjadi komedian, dia wajib menghibur orang yang mengundangnya. Okay. Dia wajib membuat orang yang diundang itu tertawa. Atau bahagia dalam tanda kutip. Senang sementara. Itu tugas seorang komedian. Maka bagaimanapun caranya, bagaimanapun strateginya, mereka harus berpikir keras supaya membuat penontonnya
tertawa, terbahak-bahak. Karena itulah ukur kesuksesan seorang komedian. Tapi kalau kamu itu, kan mereka bisa membuat orang tertawa, bahagia sesaat. Tapi realitasnya, kehidupan mereka sendiri tidaklah juga mereka bisa buat sebahagia orang yang mendengarkan lawakan yang mereka bawakan. Kami banyak kasus. Akhirnya terbongkar sudah. Track record dan kehidupan pribadi keluarga rumah tangga para komedian itu kita perhatikan banyak yang terakhir tragis. Salah satu contohnya saja mereka jatuh di dalam penyalahgunaan narkoba. Ini contoh ya pekerjaan umum, pelayanan umum hanya bisa membuat orang sesaat sama dan bahagia. Tidak berarti orang ini bahagia. Anda tanya, ada itu mereka yang akhirnya kelihatan mereka jatuh di dalam penyalahgunaan narkoba. Artinya kebahagiaan yang sampaikan yang sampaikan kita dan mereka bawakan tidak total itu begitu ya. Permainan kita nggak boleh memakai mengkopi pasti pola yang dilakukan oleh para pelawak. Itu artinya apa? Seorang hamba Tuhan tidak akan bisa masih ulang dipakai oleh Tuhan, digerakkan oleh Tuhan tanpa kehadiran Roh Kudus di dalam roh dan tubuh, dalam memahami mengerti firman Tuhan, apalagi dalam mengajarkan, memperbakan kata juga dalam menghidupi firman Tuhan tanpa kehadiran. Karena hari-hari ini Bapak Ibu dikasih terus itu. Ini membuat dia mengikuti orang para komedian tadi. Supaya jemaat yang hari Minggu tidak ada yang mati, hanya bahwa siapa sebenarnya orang waktu dia khotbah, maka dia mengambil pola cara ya cara para komedian. Caranya gimana? Dari awal sampai akhir itu banyak tidak lupa hanya sekedar lucu dua. Dari awal sampai akhir itu banyak tidak lebih daripada 20. Tidak lebih dari prediksi. Dan ukurannya apa? Kalau gimana saya tertawa berarti saya sukses. Salah. Dan silakannya. Ini orang gereja. Yang lebih condong sekarang tertarik mengundang komedian untuk khotbah yang tidak jelas latar pertobat berubah pemahaman pengertian kita sudah senang kasih tahu yang mungkin itu pendekannya merasa seperti ini tidak khotbah cuma dari situ dan sering ini mengambil namanya begitu ukuran kita seorang bukan cuma membuat jemaat sini bukan yang membuat Tuhan tersenyum sebenarnya ukuran parameter kesuksesan seorang hamba Tuhan bukan membuat jemaat tersenyum menyenangkan hati jemaat kalau membuat hati itu membuat Tuhan tersenyum dan menyenangkan hati Tuhan itu gimana caranya supaya Tuhan kita adalah kita membuat Tuhan tersenyum hati Tuhan tersenyum kita betul tulus di samping kedua persiapan materi kan Bapak Ibu karena begini masalah juga ada orang mengklaim karena dia sudah terlalu kepenuhan Roh Kudus mengabaikan meninggalkan persiapan kan gitu.
Aku bakal kita nggak perlu pakai kenal, nggak perlu dikenal. Alasannya apa? Soal dunia aku. Saya tidak diteror dari software atau sebuah karena Allah itu tidak meniadakan, tidak menghilangkan, tidak mengalpakan pikiran. Kehadiran Roh Kudus itu tidak meniadakan persiapan, tidak Bapak Ibu. Kami, kalau mereka ayah atau berbagai persiapan, saya tidak. Jadi beberapa, betul Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Roh Kudus yang maksimal bekerja dalam diri. Hal ini juga tidak berguna hal pikiran dengan arti persiapan Bapak Ibu. Artinya, bahwa yang bekerja dalam diri kita, kita juga harus lakukan kejadian kita, yaitu persiapan. Apabila dikasih oleh Kristus, jadi saya ajarkan kepada Bapak Ibu ini sudah saya ajarkan selama 20 tahun Bapak Ibu. Dia harus dipakai. Semua saya mengajar Bapak Ibu, saya pahami lagi, saya pelajari lagi, saya dalami lagi, saya baca lagi ayat itu. Sebab itu sudah bilang, saya ajarkan bahan kita berbalik. Karena saya punya kira-kira. Waktu Roh Kudus bekerja dalam pikiran saya, Roh Kudus juga tuntun saya untuk punya persiapan. Dan jangan juga kita terlalu mudah memberitakan Roh Allah kan ada dalam diri, gak perlu persiapan Pak. Ini masalah sekarang. Kami merasa dia sudah kelebihan Roh Kudus, gak perlu belajar sekolah prinsip sekolah Pak. Asal sudah bilang, apa yang kita? Oh saya di Roh Kudus, saya yakin itu bukan Roh Kudus. Itu bukan Roh Kudus, tapi Roh kedua ini. Alias Roh Kudus. Nah, Roh Kudus juga mengajak kita. Membimbing kita Bapak Ibu. Bagaimana kita mempersiapkan diri dengan maksimal? Bagaimana kita melindungi diri? Mana kalau orang menolak, belajar Alkitab lebih sistematis, lebih baik. Ya, seperti kita ini. Dengan alasan saya sudah dipilih Roh itu pasti saya. Karena saya tidak perlu menunjukkan PR dan diri. Keberadaan Roh Kudus itu menghilangkan media kakak atau membuat orang malas, sedikit malas belajar dari saya. Bagi dikasih oleh Kristus. Iman melakukan tugas pelayanan. Itu karena roh Tuhan ada dalam diri. Jadi bagi dikasih oleh Kristus. Saya maksimal dipakai oleh Tuhan. Supaya setiap pengajaran dan khotbah pelayanan kita itu maksimal mengubah, menempatkan iman kita. Mau kita menjadi komedian, mau jadi apa?